bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, agar hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumber yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Shalom semuanya, kenalin nama aku Esther Maria dari SMA Wijaya Putra, kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya kita mulai dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, Engkau baik, Engkau sungguh luar biasa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapkan hati, siapkan telinga untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada hari ini saya akan share firman Tuhan dengan judul Kamu Berharga di Mata Tuhan. Tahukah Anda, Tuhan dapat memakai hidupmu dan membuat engkau lebih besar dari yang bisa engkau bayangkan. Keadaanmu, orang tuamu, musuhmu tidak akan menentukan apa yang dapat Anda lakukan dengan hidup Anda. Daud itu tidak diperhitungkan oleh ayahnya. Dia tidak terlalu sayang oleh orang tuanya. Suatu hari, Nabi Samuel datang ke rumah Yesai, ayah Daud, untuk mengurapi salah satu anak Yesai menjadi raja atas Israel. Tetapi ketika kakak-kakak Daud dipanggil, Daud tidak. Dalam 1 Samuel 16 ayat 11, lalu Samuel berkata kepada Yesai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Yesai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang." Dari ayat ini kita bisa melihat betapa Daud tidak diperhitungkan oleh ayahnya. Bahkan Daud mengungkapkan perasaannya dalam Mazmur 27 ayat 10. Daud merasa ditelantarkan oleh orang tuanya. Dia berkata begini, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Daud merasa orang tuanya meninggalkan dia. Dia tidak disayang, anak yang paling tidak disayang. Dan Daud ketika dia datang ke medan perang, di mana bangsa Israel sedang diolok-olok oleh orang-orang Filistin, Daud datang kepada Raja Saul menawarkan bantuan untuk maju berperang. Tapi Raja Saul malah meremehkan Daud. Dalam 1 Samuel 17 ayat 33, Raja Saul berkata begini, tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Ya, dalam bahasa kasarnya, emang kamu siapa? Daud dipandang rendah oleh Saul, dan tidak hanya itu, Daud dihina oleh musuhnya, yaitu bangsa Filistin. Dalam 1 Samuel 17 ayat 42 dikatakan, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin menghina Daud karena penampilannya yang seperti anak kecil. Saya mau bilang seorang Daud tidak diperhitungkan oleh orang tuanya, tidak dianggap oleh rajanya, bahkan dihina oleh musuhnya,
tidak membuat Daud lemah dan patah semangat. Daud sama sekali tidak menyalahkan orang tuanya, tidak menyerah karena keadaannya, dan dia tidak menjadi lemah ketika dia dipandang rendah oleh raja dan musuhnya. Di dalam pergumulan hidupnya, dia membangun kepercayaannya kepada Tuhan, dan dia fokus kepada apa yang dipercayakan dalam hidupnya, yaitu melindungi domba-dombanya, dikatakan dia. Melawan singa dan beruang untuk melindungi domba-dombanya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 37, Daud berkata begini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Iman Daud bertumbuh karena ia biasa menghadapi tantangan dan Daud telah banyak mengalami pertolongan Tuhan, satu-satunya yang bisa ia andalkan. Kita bisa melihat bahwa selama Daud berkumpul sendirian, selama dia mengembalakan kambing dombanya, Daud betul-betul mengalami Tuhan. Dia sendirian, dia harus menjaga domba-dombanya, dan ketika singa dan beruang datang, dia yang melawan mereka, dan Daud melihat pertolongan Tuhan di dalam pergumulan hidupnya. Daud melihat pertolongan Tuhan nyata, dan itu yang membuat iman Daud bertumbuh, dan dia biasa bergaul dengan Tuhan. Daud tidak mengandalkan siapa-siapapun karena orang tuanya tidak memperhitungkan dia. Dia tidak disayang di dalam kesendiriannya, dalam pergumulan hidupnya. Daud telah terlatih hanya mengandalkan Tuhan. Daud belajar setiap kali menghadapi masalah, dia tidak gentar. Di dalam Mazmur 144 ayat 1, Daud berkata begini, Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berjuang. Daud menghadapi singa dan beruang, hadapi dan janganlah lari dari masalah. Daud itu tidak lari ketika menghadapi masalah, tapi Daud menghadapinya. Dia percaya dan pertolongan Tuhan dia bisa menang lawan singa dan beruang. Tahukah Anda bahwa semakin banyak masalah yang bisa kita selesaikan dan semakin banyak musuh yang bisa kita kalahkan, semakin cakap kita menghadapi persoalan. Banyak orang Kristen mentalnya cengeng, mentalnya pengecut, mudah menyerah ketika menghadapi masalah. Mari kita belajar dari Daud. Keadaan perlakuan orang terhadap dia, bahkan orang terdekatnya, orang tuanya sendiri tidak membuat Daud lemah, tapi justru Daud bangkit dan menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada anak-anak muda, kita nggak bisa pilih siapa orang tua kita. Kita bisa mengendalikan bagaimana orang memperlakukan kita. Kita tidak bisa pasang papan nama di dada kita dan berkata, jangan sakiti saya. Kita tidak bisa menghentikan badai yang menerpa hidup kita, tapi reaksi kita terhadap persoalan yang datang dalam hidup kita menentukan apa yang datang di hari kemudian. Berserulah kepada Tuhan dan jangan kepada manusia. Setiap kali menghadap masalah dalam hidup pergumulan ini, nomor 1, datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Jangan cari manusia, jangan fanatik pada konseling, jangan mencari tempat perlarian, tempat curhat, cari teman, cari pendeta yang belum tentu mengerti keadaan kalian. 1 Korintus 2 ayat 5 berkata begini, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Belajar mengandalkan Tuhan, sumber hikmat. Hikmat dari Tuhan diberikan saat kita berdoa meminta pertolongannya. Berserulah kepada Tuhan, bukan kepada manusia, ketika kita menghadapi badai dalam hidup ini. Belajarlah mengandalkan Tuhan, sumber hikmat kita. Bergantung kepada kekuatan Allah, jangan bergantung dengan hikmat manusia. Proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan kita untuk tujuannya yang besar. Tuhan itu sudah mempersiapkan hidup kita jauh sebelum kita menghidupi rencananya. Hari ini proses hidup kita Tuhan izinkan terjadi untuk mengantar kita kepada rencana Tuhan yang sempurna. Saya lihat bagaimana Daud tumbuh menjadi raja yang berani. Tahukah Anda dalam 1 Tawarik 14 ayat 8?
Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Daud dengar bahwa dia akan ditangkap oleh orang Filistin. Orang biasanya itu lari, tapi Daud justru menghadapi mereka. Mari lihat mental seorang pemenang. Seperti Daud, dia tidak takut menghadapi masalah. Jangan lari dari persoalan hidup kita. Belajarlah untuk menghadapi setiap persoalan yang datang. Daud itu terbiasa mengandalkan Tuhan. Makanya, ketika dia jadi raja, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dalam 1 Tawarik 14 ayat 10, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus melawan orang Filistin itu? Dan kau serahkan mereka ke dalam tanganku. Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Daud terbiasa mengandalkan Tuhan, makanya dia selalu menang. Proses hidup membuat kita rendah hati, karena kita tahu semua karena pertolongan anugerah Tuhan. Dalam 1 Tawarik 14 ayat 11, lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkata Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Tanpa Tuhan tidak mungkin. Semuanya itu karena Tuhan. Betapa Tuhan kita hebat. Jangan pernah sekali-sekali bilang karena saya, tapi katakanlah seperti ini, tanpa Tuhan tidak akan bisa. Saya bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan, tanpa kasih karunia, siapa kita? Tuhan bisa memakai hidupmu dan membuat engkau lebih besar dari apa yang engkau sanggup pikirkan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dikatakan begini, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kalau hari ini Anda merasa kurang pintar, kurang hikmat, kalau hari ini Anda merasa Anda biasa-biasa saja, Anda nggak bisa apa-apa. Kalau Anda hari ini merasa Anda lemah, Anda nggak punya apa-apa, dengar baik, Tuhan itu senang memakai orang yang bodoh bagi dunia, dan Tuhan senang memakai orang yang dianggap dunia lemah. Siapa kita di mata Allah jauh lebih penting dari penilaian orang terhadap kita. Bersama Tuhan kita bisa. Jangan pernah menyalahkan orang lain untuk keadaanmu hari ini. Jangan punya victim mentality. Daud tidak menyalahkan orang tuanya yang menelantarkan dia. Daud fokus kepada apa yang harus dia kerjakan, yaitu melindungi domba-dombanya. Dan lihat Daud mengalami Tuhan dengan kesendiriannya. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam hidupmu. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan izinkan terjadi supaya kita sendirian dengan Tuhan. Dan iman kita bertumbuh karena kita mengalami Tuhan. Jangan pernah menyerah sama keadaan meskipun keadaan kayaknya tidak mungkin. Belajarlah bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Jangan salahin orang lain. Jangan salahin keadaan. Jangan pernah menyerah. Bertanggung jawablah atas hidupmu sendiri. Bangkit, berjuang. Jangan pernah patah semangat. Tempat cerita yang baik adalah Tuhan. Lari sama Tuhan karena Tuhan sumber hikmat. Tetap bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Biarlah firman yang saya sampaikan, yang saya share ini bisa memberkati Anda. Mari kita tutup dengan doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas cinta-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarkan Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi sukacita atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.